Shalom, Shalom, berjumpa kembali bersama Nathanael dan Elizabeth di Sambal, Sambal, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita lanjut di pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berbondong-bondong berarti banyak orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Jadi waktu itu banyak orang mengikuti Yesus karena Yesus melakukan mujizat-mujizat penyembuhan terhadap orang-orang sakit. Nah, saat ini sebetulnya pun kita bisa melihat hal yang sama. Di saat kita ada KKR penyembuhan, ada KKR kesembuhan ilahi, kita bisa melihat berbondong-bondong orang. Banyak orang datang. Kenapa mereka datang? Karena mereka ingin menyaksikan bahwa mujizat Allah itu masih ada sampai dengan sekarang. Mujizat Allah masih bekerja sampai dengan sekarang. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Yesus naik ke atas gunung dikarenakan orang banyak itu mengikutinya. Kenapa mesti naik ke atas gunung? Karena orangnya sangat banyak. Sehingga kalau Yesus tidak naik lebih tinggi, maka orang-orang itu akan saling menutupi sehingga jika Yesus mengajar, maka tidak semua orang akan mendengar. Atau jika Yesus melakukan sesuatu, orang-orang itu tidak akan semuanya mendengar. Nah, kemudian Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi tadi ketika kita melihat Yesus naik ke atas gunung karena orangnya sedemikian banyak. Jadi Yesus sudah melihat, murid-muridnya sudah melihat semua. Kalau orang itu memang sangat banyak Banyak sekali. sekali. Dan saat itu Yesus justru, kalau istilah sederhana itu ngetes gitu ya. Ngetes Filipus. Filipus ini adalah murid ketiga yang dipanggil Yesus. Tuhan Yesus mengetes Filipus. Dikatakan kepada Filipus, bagaimana kita akan memberi makan orang sebanyak ini. Mungkin pertanyaan Yesus ini kadang juga diberikan kepada kita. Saat ada kemustahilan, saat ada sesuatu yang rasanya tidak mungkin untuk dilakukan. Mungkin Yesus bertanya sama kita. Mungkin Yesus bertanya kepada kita masing-masing. Di saat kita dihadapkan pada masalah yang sangat berat, pada masalah yang sepertinya tidak ada sumber daya kita untuk menutupnya, bagaimana kita harus meresponinya? Dan Tuhan Yesus sebetulnya bertanya bukan karena Tuhan Yesus ingin kita menyelesaikannya, tapi karena Tuhan Yesus sudah punya cara untuk menyelesaikannya dan Tuhan Yesus hanya ingin tahu saja bagaimana respon kita terhadap pertanyaan Yesus. Apakah kita akan berkata, "Oh, kalau seperti ini rasanya nggak mungkin Tuhan. Hitung-hitungannya nggak cukup. Uangku cuma segini, tapi bagaimana aku bisa membeli ini? Bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhan keluargaku selama 1 bulan ini?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Nah, ternyata benar. Filipus menjawab seperti yang ia pikirkan sebagai manusia. Dan, Filip dan seringkali ini pun yang kita kita pikirkan. Dan ia tidak melihat bagaimana Yesus yang sudah melakukan banyak sekali mujizat itu mampu untuk mengadakan mujizat
memberi makan sekian banyak orang. Dan saat ini Yesus ingin menunjukkan bahwa ia mampu untuk menyediakan, bahwa ia mampu untuk memelihara. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya. Kita bisa lihat di sini, Andreas menemukan seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi ia berkata, apa artinya? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan Seorang sekian sebanyak ini. banyak orang? Dikatakan tadi ada 5.000 orang laki-laki. Dan itu belum termasuk yang lain-lain apabila ada wanita, anak-anak di situ. Ya. Bayangkan, 5 roti, ya sebesar apapun lah, misalkan kita bayangkan aja rotinya mungkin ya, kalau kita saat ini gambarnya rotinya kecil-kecil, tapi mungkin di masa itu anggaplah ya, rotinya sebesar gini deh, gitu ya, sebesar ini. Gitu. Ada 5. Untuk mencukupi 5.000 orang jelas tidak mungkin. Itu sudah pasti, tetap tidak mungkin. Dan 2 ikan, jelas tidak mungkin lagi. 2 ikan untuk 5.000 orang. Kita ambil kecilnya aja deh, kita ambil 5.000-nya aja deh. Dan kita ingat bahwa itu dibawa sebagai bekal. Ya. Sehingga tidak mungkin juga sebesar itu tadi. Tuh, karena itu yang bawa anak-anak. Yang bawa anak-anak. Yang bawa anak-anak. Yang mengherankan adalah justru ada anak-anak yang bawa bekal. Di mana nih orang tuanya gitu? Kok orang tua nggak ada yang bawa bekal? Apakah orang tua sudah menghabiskan bekalnya di sepanjang jalan? Dan apakah anak kecil ini justru lebih bersiap daripada orang tuanya? Kita nggak tahu. Akan tetapi oleh karena anak kecil ini, ia justru menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah kita merasa rendah diri karena kita masih muda, karena kita masih anak-anak dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Karena saat kita berlaku bijak, saat kita mau untuk memberikan sesuatu, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin apa yang kita berikan sedikit, apa yang berikan kita kecil, tapi saat kita berikan itu kepada Yesus, maka Yesus bisa mengubahnya untuk berlipat kali ganda, untuk memberkati banyak orang. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus kemudian menyuruh orang-orang itu duduk. Kenapa mesti duduk dulu, saudara? Karena orang sedemikian banyak, kalau nggak duduk, mau dibagi makanan, pasti chaos. Pasti akan terjadi kekacauan luar biasa. Yang pertama adalah untuk memudahkan mereka menghitung. Meskipun yang dihitung adalah hanya laki-laki yang disebutkan di sini. Kemudian yang kedua adalah pada saat membagi mereka akan lebih mudah. Dan kemudian apa yang dilakukan Yesus? Mengambil roti itu, kemudian mengucap syukur atas adanya roti itu. Sekian banyak orang, ada roti yang disediakan, Tuhan Yesus mengucap syukur, kemudian membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Roti ini, dari 5 roti, Tuhan Yesus berkati, dan Tuhan Yesus membagi-bagikan. Demikian juga dengan ikan yang hanya 2. Dikatakan di sini, mampu memenuhi kebutuhan semua orang, tidak hanya untuk makan saja. Akan tetapi, makan sampai kenyang. Betul. Inilah yang sangat luar biasa. Kenapa?
dari sesuatu yang kekurangan, ya dikatakan kekurangan, dari suatu kebutuhan yang sangat besar, tapi hanya ada sedikit sumber daya, hanya ada sedikit makanan yang bisa dibagikan. Saat Tuhan Yesus berkati, saat Yesus melipat gandakannya, maka yang terjadi adalah kebutuhan, kekurangan, tercukupi, bahkan lebih dipuaskan. Ya, kenyang, berarti kebutuhan itu dipuaskan. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Masih ada sisa. Masih ada lebihnya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, Yesus tahu, karena apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dimengerti orang-orang itu, maka mereka akan kemudian memaksa Yesus untuk menjadi raja. Dan Yesus tidak mau, karena yang bukan itu yang akan terjadi. Karena bukan itu yang dimaksudkan. Ya, karena bukan itu tujuan Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang bukan untuk menjadi raja di dunia seperti yang orang-orang pikirkan. Yesus datang justru menjadi hamba, menjadi pelayan yang mau merendahkan dirinya, bahkan nantinya menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Bukan raja yang berlimpah kekuasaan, harta, dan lain sebagainya, tapi justru raja di atas segala raja. Raja yang ditinggikan oleh Allah di surga karena ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu. Jika saat ini Tuhan, mungkin masa-masa di mana kami mengalami pergumulan, mengalami kelemahan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Bisa jadi kami tertekan oleh karena sakit penyakit, kami tertekan oleh karena krisis ekonomi, kami tertekan oleh karena kecemasan dan ketakutan. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau nyatakan iman. Tuhan, Kau sudah berkata kepada kami, bagaimana memberi makan sekian banyak orang. Dan saat ini Kau berkata, bagaimana kami bisa melewati ini semua. Tuhan, kami mau nyatakan iman kami. Apapun Tuhan yang saat ini ada, kami percaya bahwa dengan Tuhan, dengan iman kami yang kami serahkan kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan selesaikan semuanya. Bahkan Tuhan pimpin kami untuk melewati setiap apa yang saat ini kami hadapi dengan sangat luar biasa. Setiap kami yang sakit akan terima kesembuhan, bahkan kesehatan yang luar biasa. Kami yang dalam krisis keuangan, Tuhan akan bawa kami untuk dipulihkan, bahkan kemudian kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, yang saat ini kami merasa kekhawatiran, ketakutan, oh Tuhan akan buat kami menjadi penuh dengan damai sejahtera sukacita. Bahkan kami akan menularkan damai sejahtera sukacita ini kepada banyak orang oleh karena Engkau yang melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa apa yang kita pelajari hari ini. Kita juga mau terus belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus hanya melihat kepada masalah, tapi fokus melihat kepada apa yang ada sebagai solusi, mengucap syukur atasnya, dan berusaha karena Tuhan yang akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.